Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Luar biasa bukan? Oke adik-adik, kita akan mengawali kebaktian sekolah minggu online ini. Kita berdoa Bapa kami. Ayo mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Tiap langkahku, kita ikutin semua ya. Di situ ada teksnya. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan bernyanyi Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Kebaktian sekolah minggu online ini kita akan menyanyi lagu yang kedua dengan judul Yesus besertaku kudaki gunung. Dinyanyikan ya, ada teksnya loh. Bawah
masuk dalam doa pembukaan. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau telah menjaga kesehatan kami. Engkau juga jaga kehidupan kami. Biarlah Tuhan untuk hari ini Tuhan memampukan kami untuk kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk di hari minggu ini. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami dan berkati juga kakak-kakak yang akan mengajar. Biar Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka mampu dapat memberikan yang terbaik kepada anak sekolah minggu. Juga Tuhan beserta dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke lagu yang ketiga, yaitu God is so good. Tapi sebelumnya Kak Maria akan memberitahukan atau mengumumkan kakak-kakak yang akan mengajar pada hari Minggu ini. Di kelas balita batita dipimpin atau dengan Kak Cece, dan kelas kecil dan besar dipimpin oleh Kak Lia, dan kelas pra remaja dan remaja dipimpin oleh Kak Benaf. Oke adik-adik, kita akan masuk lagu yang 3. Kita akan mengakhiri lagu pembukaan sekolah minggu ini dan kalian akan mengikuti pembagian kelas. Selamat mendengarkan. God is so good. Selamat belajar. Dadah. Halo anak-anak sekolah minggu Gemi Zaitun, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kakak mau sapa untuk adik-adik sekolah minggu, adik Niko Manopo, adik Siva Manopo, adik Alfian Taga, adik Grace, adik Karin, lalu ada lagi adik Jesse dan adik kakaknya Jesse, adik Jiwa.
siapa lagi, dan yang lain-lain. Tuhan berkati adik-adik ya. Nah, kita akan mulai pelajaran sekolah minggu. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu pagi ini kami Tuhan kumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi anak-anak kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh ataupun Bapak Nuh. Nah, adik-adik selamat mengikuti ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam.
di dalam kapal, semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Tadi sudah ikuti ya cerita tentang Nabi Nuh. Dia orang yang baik, yang diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Nah, adik-adik juga supaya jadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang diberkati Tuhan, yang senantiasa mendengarkan nasihat mama papa, nasihat oma opa, tidak melawan. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu Gemi Zaitun menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Tuhan berkati adik-adik ya. Nah, kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, cerita Alkitab telah didengarkan oleh adik-adik kami. Biarlah mereka boleh mengerti dengan pertolongan Tuhan. Memberkati anak-adik kami di dalam bermain, bahkan mungkin ada yang sudah mulai ikut pelajaran dari rumah. Tuhan juga tolong mereka, berkati mama papanya, berkati saudara-saudaranya, bahkan juga oma opa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar untuk adik-adik yang di rumah? Puji Tuhan kalian baik hari ini di sini.
kalian juga sehat, kalian juga sukacita, dan kalian berharap adik-adik di rumah juga sukacita, sehat selalu, dan baik adanya. Sebelum kita mau mulai, kalian mau nanya dulu nih, adik-adik udah siap belum untuk mendengar firman Tuhan? Kalau udah siap, berarti udah menyiapkan Alkitab, sudah menyiapkan buku tulis, sudah menyiapkan alat tulis juga ya. Nah, kalau udah siap semuanya, kita langsung berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk mendengar firman-Mu. Sebentar kami ingin mendengar dan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tolong lengkapi kami. Haleluya. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus 6 ayat 1-3. Kali ulang ya. Kitab Efesus 6 ayat 1-3. Kalian tungguin buat adik-adik mau cari dulu. Sudah? Kalau sudah, kita baca bareng-bareng ya. Efesus 6 ayat 1-3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah adik-adik, kalian mau tanya nih, pada minggu pagi hari ini, kita akan belajar apa sih dari firman yang tadi barusan kita baca? Kalian bantu ya. Kita akan belajar tentang menghormati papa dan mama. Apa sih arti kata hormat itu? Ada yang tahu? Kalian bantu lagi ya. Arti kata hormat itu adalah sayang. Jadi kalau kita sayang sama mama dan papa, berarti kita hormat sama mama dan papa gitu. Nah, kalian pengen tanya nih, apa sih yang bisa bikin adik-adik sayang sama mama dan papa? Kalian kasih contoh ya. Misalnya kalian sayang sama mama kalian waktu mamanya kalian masak makanan enak. Nah, maksudnya masak makanan favorit kalian. Makan ikan woku, terong dipedesin. Tuh. Kalian juga sayang sama papanya kalian kalau papa nganterin kalian kemanapun kalian mau pergi. Nah, sekarang giliran adik-adik, apa sih yang bikin adik-adik sayang sama mama dan papa? Ditulis di buku tulisnya ya. Kalau adik-adik sudah tulis sebanyak-banyaknya tentang apa yang bikin adik-adik sayang sama papa dan mama, sekarang waktunya apa? Nggak tahu ya. Paulus mau kasih tahu kita, mau ajarin kita untuk berterima kasih. Tadi kan adik-adik sudah tulis nih. Sekarang adik-adik baca dan adik-adik bilang makasih sama papa. Karena makasih papa sudah mau ajak aku main seharian. Makasih mama, pagi ini aku dimasakin sarapan yang enak banget. Makasih mama udah mau ajarin aku matematika. Ayo terima kasih. Ayo bilang terima kasih sama mama papanya. Kalian hitung ya. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah bilang makasih, sekarang saatnya untuk peluk dan cium mama papanya dan bilang aku sayang papa dan mama. Nah adik-adik, kalian mau adik-adik baca ulang di surat Efesus tadi yang kita baca. Kalian mau kita baca ayat ketiga. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apa sih artinya itu? Jadi Paulus mau ajarin kita kalau kita hormat, tahu ya arti kata hormat apa? Kalau kita hormat papa dan mama, berarti umur kita akan panjang. Apa sih kalian arti umur panjang? Umur panjang itu artinya kita hidup sukacita,
dan akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Hidup yang kekal itu artinya kita hidup bersama Tuhan Yesus di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, tanpa merasakan sakit, tanpa merasakan ada kekurangan gitu. Jadi adik-adik paham ya artinya panjang umur dan hidup kekal. Boleh ditulis di buku tulisnya. Sekarang kalian mau ada sedikit tambahan nih buat adik-adik di rumah. Kalian mau adik-adik tulis di buku tulisnya tentang hal baik apa yang adik-adik udah lakuin ke mama dan papa. Misalnya kalian sebut Felis ya. Misalnya Felis pagi ini bantuin mama bikin sarapan. Terus Koronka, misalnya Koronka hari ini bantuin ayah beres-beres rumah. Itu tulis sebanyak-banyaknya yang adik-adik bisa. Oke? Berarti adik-adik udah paham ya apa yang mau Paulus ajar ke kita untuk tetap sayang mama dan papa, yang artinya tetap hormat sama mama dan papa, bantuin mama papa. Terus bukan mama papa doang loh, bisa oma opa, bisa kakak juga. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, kita langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami belajar untuk sayang mama dan papa. Kami mau terus Tuhan hormat sama mama dan papa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kelas remaja Misi Zaitun yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di pagi hari ini kakak senang dan berterima kasih karena adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Dan di pagi hari ini juga kakak juga yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu kelas remaja dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini, kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, buku tulis atau buku catatannya, dan alat tulisnya. Dan nanti ketika kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mohon untuk adik-adik mencatat bagian-bagian yang penting, karena ini nanti akan dikumpulkan dan dinilai oleh kakak sekolah minggu ketika kita akan berkumpul lagi di dalam ibadah sekolah minggu secara langsung di gedung gereja. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kakak ingin mengajarkan firman Tuhan tentang kebutuhan dan keinginan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Mungkin adik-adik bisa buka Alkitabnya dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Di pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu, remaja Misi Zaitun di dalam ibadah online. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau boleh berikan bagi kami yang akan kembali belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami masing-masing, baik juga Kak Benov yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang boleh disampaikan itu boleh kami mengerti dengan baik, dan terlebih lagi seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan iman dan rohani yang semakin didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Besertalah dalam ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membacakan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kakak minta adik-adik untuk menyaksikan terlebih dahulu satu cuplikan video yang video ini menayangkan tentang pandangan seorang konten kreator dan movie maker yang bernama Randi Rahman. Dia akan menceritakan
bagaimana pengalaman dia di dalam membedakan kebutuhan dan keinginan, terutama menurut pandangan anak-anak zaman milenial atau yang biasa kita kenal dengan anak-anak zaman now. Nah, adik-adik silakan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creators, filmmakers wannabe, dan juga menyukai segala yang berbau teknologi dan minimalis. Kita berada pada masa di mana kita sudah dikepung oleh media digital dari berbagai macam penjuru yang muncul kadang gak kenal waktu dan juga tempat. Mulai dari tempat umum, rumah, bahkan saku celana kita. Dan gak sedikit juga orang yang gak bisa lepas dari hal tersebut, termasuk aku. Mulai dari internet, smartphone, TV, games, dan masih banyak lagi. Melihat dari kebiasaan manusia yang kian berkembang, media iklan pun juga mau gak mau mengikuti perkembangan manusia. Iklan-iklan yang dulunya hanya bisa kita lihat di TV, koran, baliho, dan kita dengerin di radio, sekarang hampir muncul pada seluruh layar seperti smartphone, PC, yang dimana setiap hari kita gunakan, dan iklannya pun terlihat jauh lebih menggoda. Karena mereka, Facebook dan Google, mengambil data usernya, yang dimana itu adalah kita. Mulai dari hobi, apa yang ingin kita beli, apa yang kita suka, dan apapun pada saat kita browsing di internet. Kemudian, berdasarkan data-data tersebut, mereka mulai menyodorkan iklan-iklan yang sangat relevan terhadap kita, dan pada akhirnya mendorong kita untuk jadi lebih konsumtif. Internet layaknya pedang bermata dua, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan kita pakai hampir setiap hari. Dan salah satu efeknya adalah kita sebagai manusia menjadi jauh lebih konsumtif daripada orang-orang yang hidup sebelum zaman digital. Selain kita terus dibombardir sama iklan-iklan yang terus muncul, entah itu pada saat kita buka Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan YouTube, tren yang cepat menyebar karena adanya influencer, proses untuk membeli sesuatu yang jauh lebih mudah karena bisa online juga memiliki peran dalam membuat kita menjadi lebih konsumtif. Sampai sekarang, seingatku, aku belum pernah melakukan kegiatan yang terlalu hedon ataupun terlalu konsumtif. Mungkin karena basicnya dulu aku seorang mahasiswa yang memiliki finansial yang sangat terbatas. Juga aku orang yang kurang suka mengkoleksi suatu barang, entah itu dari film ataupun anime favoritku. Jadi pada saat aku mau beli suatu barang, aku pasti selalu mikir, mending buat makan atau mending buat liburan. Beli harga segini aja, mending ditabung, dan sebagainya. Mental kere ini ternyata ada gunanya juga ya. Kebetulan pada saat itu aku sudah mempelajari tentang kehidupan minimalism. Sampai aku sedikit mempelajari tentang finansial juga. Jadi kalau mau beli barang, filternya jadi nambah lagi. Dari sejauh pengalamanku saat ini ketika melawan keinginan untuk membeli sesuatu muncul, aku punya beberapa tips yang akan aku bagikan kepada kalian. Yang aku dapatin entah itu dari artikel, video YouTube, podcast, buku, dan juga berdasarkan pengalamanku sendiri. Semoga mampu mengurangi sifat konsumtif kalian, walaupun sedikit. Jangan beli suatu barang hanya agar diakui oleh orang lain. Mungkin kalian sudah sering mendengar atau membaca kalimat tersebut di sumber manapun. Gak perlu jauh-jauh bagi kita untuk menemukan orang-orang tersebut. Orang-orang yang membeli barang yang sangat mahal yang sebenarnya tidak ia butuhkan, hanya agar diakui oleh lingkaran pertemanannya, ataupun bahkan orang-orang yang tidak dia kenal sama sekali di sosial media. Bahkan ada yang sampai beli versi KW atau palsu hanya agar diakui, tapi dengan budget yang lebih kecil. Menurut aku pribadi, hal tersebut nggak bisa dibenarkan. Selain cuma menghabiskan uang untuk hal yang kurang penting, di samping itu, apakah kalian sudah merasakan kebahagiaan yang sejati? Daripada memaksakan diri sendiri agar diakui oleh orang lain, tapi diri sendiri nggak nyaman dengan hal itu. Mungkin akan lebih baik kalau waktu dan uang yang kalian miliki digunakan untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Dan lebih belajar lagi untuk mencintai diri sendiri. Karena kebahagiaan itu muncul dari dalam,
bukan dari luar. Aku lupa menemukan aturan ini dari mana. Namanya adalah aturan 2 minggu. Aturan 2 minggu sangat berguna sejauh ini buatku. Ketika keinginan untuk membeli sudah sampai ke ubun-ubun, aku bisa menahan bahkan membatalkan untuk membeli barang tersebut. Meskipun aku memiliki uang untuk membelinya. Jadi bagaimana aturan 2 minggu ini bekerja? Sebenarnya cara kerjanya sangat sederhana. Yaitu ketika kalian sangat ingin untuk membeli sebuah barang, jangan langsung beli pada saat itu juga. Tapi tahanlah sampai durasi sekitar 2 minggu. Hey Google, ingatkan aku 2 minggu lagi untuk membeli pesawat. Setelah 2 minggu, apakah perasaan kalian masih sama terhadap barang tersebut? Atau bahkan kalian udah nggak peduli lagi dengan barang tersebut? Karena pada pengalamanku kebanyakan, pada saat aku ingin membeli barang tersebut pada saat itu, setelah 2 minggu kemudian barang tersebut sudah nggak menarik lagi untuk aku beli. Agar aku tidak menjadi terlalu konsumtif dan juga agar barang-barang yang tidak terpakai menumpuk lebih banyak di kamarku, aku memperlakukan aturan 1 masuk, 1 keluar. Yaitu ketika aku memutuskan untuk membeli sebuah barang, aku harus memastikan bahwa aku harus mengeluarkan atau menyingkirkan 1 barang juga. Misal pada saat aku membeli 1 baju baru, maka aku harus menyingkirkan 1 baju yang jarang dipakai. Bahkan karena sudah terbiasa, baju atau apapun yang sudah aku nggak gunakan selama lebih 1 bulan, keinginan untuk menyingkirkannya kadang muncul. Jadi kadang aku nggak beli apa-apa, tapi ngeliminasi banyak barang. Mungkin ada dari kalian yang beli barang yang sebenarnya nggak ada di wishlist, tapi pada akhirnya kalian beli juga barang tersebut hanya karena diskon. Padahal barang tersebut sama sekali nggak kalian butuhkan. Sejumlah situs belanja online memanjakan para konsumen dengan diskon besar pada Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Tingginya animo masyarakat pada Hari Belanja Online ini membuat para pengusaha e-commerce mendapat keuntungan 3 hingga 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dimanfaatin banget buat beli baju, tas kayak gitu karena lumayan kan diskonnya gede-gedean gitu ya sekarang. Terus juga lebih milih online karena ya lebih gampang aja gitu, lebih praktis dibanding beli ke offline kan, suka mager gitu kan. Terus belum lagi barang-barangnya kadang suka nggak unik gitu kan. Kalau misalnya di online dia lebih variatif aja. Sebulan bisa 2-3 kali. Misal barang tersebut memiliki diskon sekitar 50%, mungkin sebagian besar berpikir bahwa mereka sudah bisa menghemat sekitar 50% dari harga yang seharusnya. Tapi pada faktanya adalah mereka sudah mengeluarkan uang sejumlah tadi untuk barang yang sama sekali mungkin nggak mereka butuhkan. Pemborosan. Dengan menjadi orang yang tidak konsumtif, menurutku bukan berarti pelit terhadap diri sendiri. Tapi malah sebaliknya. Aku jadi belajar bahwa kebahagiaan nggak berasal dari barang yang kita miliki. Tapi semuanya berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyukuri barang yang sudah kita miliki. Mungkin pada saat memiliki barang baru, kalian akan merasakan rasa bahagia, senang, dan sebagainya. Tapi perasaan itu nggak akan bertahan lama. Sampai akhirnya jadi terasa biasa aja. Banyak yang lebih kurang beruntung dari kita, entah dari kehidupan ataupun finansial. Tapi tetap bisa hidup dengan bahagia. Bahkan mungkin bisa lebih bahagia daripada kalian saat ini. Dan juga menurutku masa depan jauh lebih penting daripada masa sekarang. Sehingga aku lebih memilih untuk mempersiapkan sebagian besar uangku untuk diriku di masa depan. Dan membuat diriku di masa depan berterima kasih terhadap diriku pada saat ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam lisanku. Aku nggak bermaksud untuk menggurui kalian. Aku juga masih belajar dan aku ingin sharing kepada kalian. Dan syukur-syukur video ini memiliki manfaat yang positif, khususnya bagi kalian yang menonton video ini. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye. Ya, adik-adik,
Tadi kita sudah saksikan bersama cuplikan video YouTube dari seorang konten kreator dan movie maker yang menceritakan bagaimana dia harus mampu membedakan kebutuhan dan keinginan menurut pandangan anak-anak zaman milenial atau zaman now. Nah, bagaimana pandangan Alkitabiah terkait kebutuhan dan keinginan? Tadi kakak sudah sampaikan bahwa pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang di Taman Getsemani. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Sekarang kakak mau merangkum dari pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di kitab Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini, di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke suatu taman, yaitu Taman Getsemani, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena di saat itu Tuhan Yesus sudah mendapatkan penglihatan dari Allah Bapa bahwa dia akan mengalami siksaan dan akan mengalami penderitaan di kayu salib. Kalau di Alkitab ini diceritakan bahwa dia bertanya kepada Allah Bapa apakah dia bisa dilalui atau bisa dikatakan bisa terhindar dari penderitaan itu, atau memang dia harus mengalami penderitaan itu, adik-adik. Ada satu poin yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah, bahwa di ayat yang ke-42, kalau mungkin adik-adik bisa baca di rumah, di sini dikatakan bahwa lalu ia, yaitu di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Maksudnya apa, adik-adik? Bahwa di sini Tuhan Yesus tidak menunjukkan atau menonjolkan egonya, tetapi dia lebih mendengarkan apa perintah Allah Bapa yang harus dia lakukan. Nah, ini pun mau mengajarkan kepada kita, adik-adik, bahwa kita harus bisa mengalahkan ego yang ada dalam diri kita yang berhubungan dengan keinginan atau kepentingan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Sebagai contoh, mungkin adik-adik bisa melihat situasi saat ini akibat dari pandemik virus corona atau virus COVID-19. Banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak orang juga yang harus berjuang keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, di saat inilah mungkin ya adik-adik harus bisa melihat atau lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar adik-adik, dengan membantu sesuai kemampuan adik-adik kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun mungkin dari segi finansial adik-adik pun mungkin tidak bisa memberikan banyak, tetapi yang diharapkan atau yang ingin Tuhan ajarkan dan adik-adik harus lakukan adalah bagaimana adik-adik membangun kepedulian sosial kepada orang-orang di sekitar adik-adik yang membutuhkan. Dengan juga adik-adik juga harus melihat bahwa di situasi saat ini adik-adik harus mampu membedakan apa yang dinamakan kebutuhan dan keinginan. Secara garis besar, kebutuhan dan keinginan itu memang memiliki pengertian yang bisa dikatakan hampir sama, namun ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu terletak pada sifat dari kebutuhan dan keinginan itu sendiri. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang sifatnya memang sangat-sangat diperlukan oleh manusia dan harus segera dipenuhi. Sebagai contoh, makan, pakaian, tempat tinggal. Itulah contoh dari kebutuhan. Nah, sebaliknya kalau keinginan adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak harus segera dipenuhi, karena memang itu bisa dipenuhi atau dibeli di waktu yang memang
kita mampu untuk membelinya. Sebagai contoh, misalnya adik-adik memiliki keinginan untuk memiliki handphone baru. Nah, kalau memang adik-adik punya handphone yang lamanya masih bagus, masih layak pakai, berarti kan adik-adik nggak perlu beli handphone baru. Nah, begitupun juga seperti adik-adik mungkin pingin membeli baju baru atau sepatu baru, padahal adik-adik masih punya sepatu dan baju yang masih layak pakai di rumah. Nah, inilah yang dibilang keinginan, karena sifatnya hanya berdasarkan emosional kita, karena kita ingin memilikinya, tetapi sebenarnya kita sudah memilikinya di rumah. Nah, jadi adik-adik harus bisa membedakan mana yang bersifat kebutuhan, mana yang bersifat keinginan. Supaya apa? Supaya adik-adik pun belajar untuk bisa mengelola keuangan adik-adik secara pribadi maupun membantu orang tua adik-adik di dalam mengelola keuangan keluarga. Jadi jangan adik-adik juga memaksa apa yang menjadi keinginan adik-adik. Nah, kesimpulannya adik-adik, di minggu pagi hari ini kakak ingin mengajarkan kepada adik-adik semua yang ada di rumah bahwa pandai-pandailah adik-adik di dalam mengelola keuangan dan di dalam membedakan apa yang dinamakan kebutuhan dan keinginan. Dan juga dalam pembelajaran di minggu pagi hari ini, kakak juga mau mengajarkan kepada adik-adik seperti yang Tuhan Yesus sudah teladani, yaitu utamakanlah kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, dengan kita berupaya untuk mengalahkan ego yang ada dalam diri kita dan berupaya untuk lebih peka lagi membangun kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, demikianlah firman Tuhan di minggu pagi hari ini yang bisa kakak sampaikan. Untuk ayat hafalannya terambil dari kitab Injil Matius 26 ayat yang ke-41 ya adik-adik. Silakan dicatat di catatannya atau di buku catatannya, yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kakak ulangi ya adik-adik ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kelas remaja secara online, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu. Kami diajarkan melalui firman-Mu untuk kami dapat membedakan apa yang dinamakan kebutuhan dan apa yang dinamakan keinginan. Dan kami juga diajarkan Tuhan untuk kami boleh mampu mengalahkan ego kami dan lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kami masing-masing, serta membangun kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar kami, terkhusus bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja-remaja Gereja Zaitun, untuk kami tidak hanya sebagai pembaca dan pendengar firman-Mu, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, agar dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menyatakan perbuatan kebaikan Tuhan di dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui diri kami Tuhan. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati tetap mendoakan diri kami semua bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, memberkati studi pendidikan kami, walaupun kami harus belajar dari rumah secara online. Kiranya Tuhan tetap tumbuhkan semangat belajar yang baik, agar kami juga tetap mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Dan berkati masa depan cita-cita kami Tuhan, berkati juga pergaulan kami, Tuhan jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati juga kehidupan keluarga kami, terkhusus kedua orang tua kami, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Berkati juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami bersama dengan keluarga mereka, kiranya Tuhan tetap memberkati dan memelihara kehidupan mereka Tuhan.
Inilah doa kami kepadamu Tuhan yang jauh sempurna. Kuduskan laikan kami Tuhan untuk menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kelas remaja Gereja Jemaat Zaitun di pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.